Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Voice of SMA Unggulan Al-Azhar Medan. Jadi hari ini kami kedatangan siswa prestasi dari SMA Unggulan Al-Azhar Medan. Nah, Bang, boleh dong perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Perkenalkan, nama aku Dimas Diramadansyah, aku dari kelas 12 Unggulan D. Jadi kami dengar-dengar nih Abang itu pernah mengikuti beberapa kegiatan seperti Paskibra Kota, Ketua OSIS 2022-2023, Duta Pelajar Sumatera Utara, serta Forum OSIS Nasional. Ya, benar. Nah, Bang, boleh dong diceritain pengalamannya dari mulai awal dari yang Ketua OSIS atau Paskibra sampai ke sekarang Forum OSIS Nasional. Ya, jadi awalnya itu memang aku tuh pengen tuh, karena kan yang aku pengen tuh prestasi yang pengen aku gapai di SMA tuh itu semuanya itu udah aku susun dari aku waktu SMP. Paskibraka Kota itu aku tuh pengen dari SMP. Tapi sejujurnya itu aku tuh pengennya jadi Paskibraka Nasional. Cuman waktu seleksi di tahun 2022, nah nggak rezeki untuk masuk ke nasional. Jadinya aku di Paskibraka Kota. Nah, kalau misalnya untuk ketua OSIS SMA Unggulan Al-Azhar Medan, itu juga memang dari SMP, aku tuh pengen jadi ketua OSIS. Cuman baru terwujud di SMA. Jadi gitu. Nah, untuk duta pelajar sendiri, itu tuh sebenarnya guru yang nyuruh aku untuk mengikuti ajang tersebut. Oh, kok jadi sebelum jadi duta nih ada nggak sih persiapan yang Abang lakuin? Sejujurnya nggak ada sih persiapan untuk menjadi duta pelajar nih ya. Karena memang nggak ada kepikiran untuk jadi duta. Dan malah tuh, kan kalau di Paskibraka Kota itu kan kita dituntut harus tegas. Yeah. Nah, kalau misalnya di duta sendiri kan kita bisa sama-sama tahu tuh kan kalau di duta itu kita harus bisa apa namanya ya, public speaking, harus ngebuka diri, harus selalu senyum ke orang-orang. Sementara kalau di Paskib itu kan harus tegas, apa-apa harus mukanya itu ditunjukin. Kalau kami itu diajarin untuk kami tuh loh yang paling ada di sini, yang paling di sini gitu kalau di Paskib. Sementara di duta itu kan harus senyum, harus merendah sama orang. Jadi itu kayak betul-betul timbal kali sih, berbeda. Kalau buat forum OSIS itu dipilih atau kita mengikutinya secara sendiri? Kalau misalnya untuk forum OSIS nasional itu tuh anggota atau pengurus dari forum OSIS nasional sendiri itu tuh dipilih lewat nama eventnya itu Indonesian Student Leadership Camp, yang dimana yang bisa ngikutin kegiatan ISLC ini itu tuh seluruh ketua OSIS Indonesia. Nah, jadi karena abang ketua OSIS, abang ikutin itu. Nah, Kegiatan selama di sana itu ngapain aja? Nah, di ISLC ini atau Indonesian Student Leadership Camp ini itu diadain sama Human Development Universitas Indonesia. Di sana itu kita tuh 5 hari di UI di Depok kan, lebih tepatnya itu kita 5 hari di sana kita mengalami kita itu pelatihan kepemimpinan. Kayak misalnya kita ada belajar cara menjadi pemimpin yang baik, belajar gimana sih harusnya kita menyikapi seseorang, seperti seseorang gitu sih. Terus meningkatkan apa ya, kerjasama tim juga di sana, karena kan di sana kita ketemu tuh sama setiap orang dari seluruh provinsi di Indonesia. Peran Abang di sana tuh pas di Forum OSIS Nasional tuh kira-kira apa ya? Kalau peran abang sendiri di Forum OSIS Nasional tuh abang menjadi salah satu pengurus di Forum OSIS Nasional yang ke-11 ini. Itu abang menjadi pengurus di bagian bidang keuangan. Buat jurusan sekarang yang ingin Abang tuju itu apa sih? Kalau jurusan sekarang, karena abang kelas 12 nih kan, jadi abang tuh pengen masuk di jurusan ekonomi pembangunan. Plan Abang ke depannya yang memotivasi buat masuk ke jurusan itu apa? Motivasi abang kenapa pengen milih jurusan itu karena yang abang tahu ekonomi pembangunan itu dia itu berkaitan contohnya itu seperti nanti lulusannya itu dia jadi kayak yang bisa menganalisis keuangan di suatu negara, suatu perusahaan, dan juga dia bisa meningkatkan sumber daya manusia gitu. Jadi konsentrasi dari salah satu jurusannya ini, konsentrasinya itu di peningkatan sumber daya manusia. Berarti udah terplan nih dari awal mau ke depannya itu gimana ya? Benar, jadi memang kita tuh harus bisa buat plan untuk kedepannya semua. Jadi biar semuanya teratur secara terstruktur, istilahnya gitulah. Nah, Bang Dimas ini kan mengikuti banyak sekali kegiatan dari luar sekolah maupun dari dalam sekolah. Kira-kira boleh nggak sih kasih tips and trick buat bisa seproduktif ini, terus juga kasih motivasi ke adik-adiknya? Kalau misalnya seproduktif ini tuh gara-gara semua yang abang lakuin itu tuh abang suka. Jadi abang nggak ngerasa capek, abang nggak ngerasa terbebanin. Cuman kalau misalnya
dibilang gimana ya, kan banyak kegiatan nih kan, otomatis di sekolah juga pasti banyak ketinggalan pelajaran. Jujur kalau banyak ketinggalan pelajaran itu pasti, karena ada beberapa guru tuh pasti marah, pasti minta tugas abang gara-gara abang nggak ngerjain kan. Cuman ada juga guru yang mengerti gitu kan. Cuman ya emang kita harus bisa bagi waktu. Nah untuk pesan-pesannya itu mungkin yang kayak abang bilang juga sih, lakuin apa yang disuka. Karena kalau misalnya udah suka apapun itu, sebanyak apapun itu, kita pasti ngerasa enjoy ngelakuinnya. Ngomong-ngomong soal ketinggalan pelajaran nih, gimana sih cara abang buat nyikapin gitu? Karena kan pasti ya beberapa guru juga ada yang marah karena tugasnya nggak diselesain. Jadi gimana sih cara abang nyikapin itu? Terus biar abang juga nggak ketinggalan sama yang lainnya pelajarannya. Kalau misalnya nih lagi panjang nih aku gak masuk misalnya kan lebih dari 3 hari, otomatis kan ada beberapa pelajaran yang udah 2 kali masuk cuman aku gak ikutin karena ya udah aku nggak nggak ngerjain tugasnya, jadi tugas yang jadi tugas ini jujur nih ya, tugas yang aku kerja itu paling nanti yang misalnya aku masuk dari Jumat tuh ada tugas apa, misal tugas yang dari Jumat yang bakal dikumpul tuh tugas A, aku bakal ngumpul itu, tapi tugas-tugas sebelumnya itu kalau misalnya nggak ngumpul ya nggak usah dikerjain. Cuman kalau misalnya gurunya minta, nanti aku kerjain kok. Karena bakal ada kayak nilai kosong gitu kan. Iya, iya. Eh, terus motivasi motivasi abang buat adik-adiknya atau kata-kata abang yang bisa memberikan semangat buat adik-adiknya ke depannya. Ya motivasi abang buat teman-teman dan adik-adik semua yang di SMA Unggulan Al Azhar Medan, eh, tetap semangat. Aduh, umum kali ya, tetap semangat. Iya itu ya, itu sih. Lakuin apa yang kamu suka, selagi itu nggak ngerugiin orang lain. Karena apapun yang kamu suka, berarti kamu udah tahu tuh diri kamu tuh kelebihannya di mana. Karena yang paling pertama yang harus kita ketahui itu diri kita sendiri. Karena nanti dari kita sendirilah semuanya tuh berawal dan dimulai. Jadi kalian bisa kembangin bakat kalian dari kelebihan-kelebihan yang kalian miliki. Mungkin sekian podcast hari ini. Dan jangan lupa saksikan podcast-podcast selanjutnya. Bye bye.